Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita senang masih bertemu dengan saya saat ini dalam catatan Dansis. Seorang penulis terkenal dari Amerika Serikat bernama Philip Yancey. Dia pernah menuliskan satu artikel dan membuat sebuah judul yang cukup menarik yang disebut dengan taruhan ilahi. Apa maksudnya taruhan ilahi itu? Ternyata didasarkan kepada kitab Ayub pasal 1, di mana terjadi pertemuan antara Allah dan setan. Bahwa kenapa seluruh umat manusia, khususnya Ayub, seorang yang saleh itu tetap dalam lindungannya. Lalu ada diskusi di sana dan meminta, coba lepaskan Ayub dari pemeliharaanmu, dari penjagaanmu. Kemudian Allah memberikan izin itu kepada setan untuk silahkan, kalau apa yang kau berbuat silahkan. Nah, inilah yang disebut dengan Philip Yancey dengan taruhan ilahi, di mana setan akan mencoba untuk menjatuhkan Ayub, dan di mana Tuhan mengizinkan untuk Ayub dicobai. Dan kisah itu begitu dramatis, saudara sekalian. Ayub yang tidak tahu menahu soal itu, kita tahu karena memang sudah dituliskan di dalam Alkitab, tetapi saat itu Ayub tidak tahu. Kehidupannya awalnya normal saja, hari-harinya normal saja. Ia tetap dengan anak-anaknya, bahkan ia tetap beribadah seperti biasa, doa pagi, doa malam, ya. Tetapi hari itu tiba-tiba terjadi dengan begitu cepat, semuanya hilang. Orang-orang yang dikasihinya hilang, anak-anaknya semuanya mati, hartanya semua mati, habis, dan semuanya hilang. Tinggal kehidupannya yang sudah mulai mengalami gangguan, ya, karena tentu saja berat, saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan, Ayub dikenal Alkitab adalah seorang yang setia, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan dia punya harta yang begitu melimpah, tetapi dalam tempo yang singkat semuanya habis. Ingat, kata Philip Yancey di sana adalah ini taruhan ilahi. Yang bisa kita pastikan adalah kita tidak tahu apa yang terjadi hari depan. 5 menit lagi, atau 1 jam lagi, atau besok, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Nah, sekalipun setan berusaha untuk menjatuhkan Ayub pada waktu itu, kita tahu melalui catatan Alkitab, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Hanya yang saya mau tekankan hari ini adalah bahwa hanya Tuhan yang tahu tentang hari depan. Hidup saya dan saudara ada di bawah kendali Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita memandang Tuhan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Apa maksudnya dengan penglihatan? Ya, kalau ada bukti baru kita percaya. Kalau tidak ada bukti, kita tidak percaya. Itu adalah cara memandang Tuhan dengan penglihatan. Kalau demikian bagaimana? Kita harus memandang Tuhan dengan iman kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Itu memandang Tuhan dengan iman. Saudara sekalian, bagaimana dengan respon Ayub ketika apa yang terjadi dalam hidupnya begitu mendadak, habis dengan sangat cepat? Alkitab menuliskan demikian di dalam Ayub 1 ayat 20, 21 dan 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara sekalian, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang negatif. Ayub tetap percaya kepada Allah. Ini adalah melihat dengan iman. Saudara sekalian, hanya Tuhan yang tahu hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Kalau kita hanya melihat Allah dengan penglihatan kita,
sesuatu yang baik, tentu kita akan bersyukur. Tetapi ketika sesuatu yang buruk kita terima, kita akan komplain. Lihatlah Allah dengan iman, bahwa Allah selalu bersama dengan kita, bahwa Allah mengetahui yang terbaik untuk saya dan saudara. Ingat bahwa hal ini terjadi atas taruhan ilahi iblis dengan atau setan dengan Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Ayub. Percayalah kepada Tuhan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini atas firman. Biarlah kami tetap memandang Tuhan dengan iman kami, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Kami tetap percaya Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara kami, Allah yang menolong kami, dan Allah yang akan menuntun kami serta memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bertemu kembali di dalam catatan Dansis berikutnya. Tuhan memberkati kita.